Apa kabar hari ini? Kita mau mulai ibadah kita. Mau muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami percaya saat kamu itu turun atas kami, yang Engkau Allah yang menolong bahkan. Terima kasih Bapak. Yesus Kristus Allah kami yang berkuasa. Tuhan. Di dalam hidup kami. Kau yang ku sembah. Ku dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu aku hadir. Oh Yesus, Kaulah ku rasakan tak terbatas. Kau nyata di sini. Kenangan tersendiri. Ku menyembah-Mu, ku menyembah. Hadirat-Mu tata ke hanya dalam aku Yesus, Kau segalanya. Yakin Kau hadir, ku rasakan atas, ku yakin Kau ini terjadi. Kau hadir di sini, ku rasakan saya
terbatas, ku yakin kemenangan di sini. Segenap jiwaku, segenap hati, sungguh besar segenap jiwaku memuji besar, kau besar, kau besar, kemuliaan-Mu ada. Ku yakin kau hadir, ku rasakan terbatas, ku yakin sini kemenangan terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan, kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini. Biarlah segala pujian hanya bagi biarlah kuasa-Mu itu turun atas setiap segenap doa kami. Kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami doa kami Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu turun atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dahulu sampai selamanya. Sungguh kami menyembah Allah yang hebat, Allah diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin lebih dari nyawa. Tuhan itu akan penuhkan, Tuhan itu akan mendengar, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Karena kami mau menyembah Engkau Tuhan, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia
Ajab dan heran ku kagum. Ku tinggikan Engkau yang duduk di atas. Engkau mulia, ku kagum. Engkau Raja yang duduk di atas tahta, mulia, ajaib dan heran ku kagum. Ku tinggikan Engkau. Engkau mulia, Tuhan, ku tinggikan. Duduk di atas tahta, ajaib dan heran ku kagum. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Segala surga, bumi sama memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak disembah Tuhan. Biarlah nama-Mu itu tinggi mengatasi segala sesuatunya Tuhan. Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya penebusan-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkau sungguh-sungguh sangat baik, bahkan teramat baik. Oleh karena itu Tuhan, kami mau muji lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah dalam setiap mulut lidah kami roh-roh pujian, roh-roh pengagungan hanya untuk Engkau Yesus Kristus yang sudah sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Haleluya. Kita beri. Ya, kita dengan di hadapan Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang. Hatiku membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup.
hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hey! Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, hatiku membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam siapakah ku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kayak apa yang terbaik? Siapa namanya? Siapa namanya yang terbaik? Yesus Kristus namanya. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Yesus Kristus yang sangat-sangat baik. Haleluya. Yesus baik, amin. Haleluya. Walaupun mungkin sekarang kita tidak bisa melihat apa yang dilakukan sama Tuhan, tapi Dia akan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu Tuhan mengikuti. Jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Tercurah bagiku senantiasa, denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja,
Yesus kau yang sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya persilakan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima pagi. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga. Nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan, kami bisa berada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau Bapa. Itu karena kasih kami semua Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat Tuhan, sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang memimpin pujian Tuhan. Engkau pakai Tuhan lebih hari lebih dahsyat di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk memperbesar kerajaan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, beri tangan-tangan yang memberi atau yang belum bisa memberi Tuhan Yesus. Kami percaya suatu hari nanti akan memberinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Yang sudah memberikan, kita bisa bangkit berdiri. Di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah berjaya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab
hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, hari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata rasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat di pihaknya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, hari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Biarlah anggur baru itu tercurah, mengurapi setiap kami. Anggur baru, minyak baru, hal yang baru itu akan ditambahkan di dalam hidup kami. Haleluya. Kita akan bersatu hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati. Terima kasih Tuhan. Kasih buat kasih setiamu. Makasih buat kasih-Mu yang sangat-sangat besar dalam hidup kami. Puji nama-Mu Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Hanya Kau yang kupandang Tuhan, Kaulah yang kupandang, selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan itu bagian. Selama Ibu memuliakan-Mu. Mengasihi mengasihi-Mu, aku
Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Pak Dani, silakan mandatkan doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami, Engkau layak menerima semua puji dan sembah kami. Siapakah kami ini Tuhan, kalau kami berdiri menghadap tahta-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Ini semua adalah karena kasih karunia kemurahan-Mu ya Bapa. Haleluya. Untuk itu terima kasih Engkau sudah layakkan kami untuk kami dapat menghadap tahta-Mu yang kudus. Itu bukan semuanya karena kami lebih baik daripada yang lain, tetapi kami justru mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu Bapa, untuk kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, dan nama-Mu akan terus dimuliakan dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami kembali untuk kami bisa menerima firman yang hendak Kau taburkan kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan pulang membawa penuh berkat Allah, sebab Allah telah memberikan kami berkat yang besar berupa firman-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat datang saudara yang dikasih Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan tentang darah Yesus menebusku, ya, menebus hidupku, menebus dosa-dosa kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 7. Filipi 1 ayat 7, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat 7. Sorry, bukan Filipi ya, Efesus. Efesus pasal 1 ayat 7. Satu, dua, tiga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Amin. Silahkan duduk, saudara. Puji Tuhan. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Hidup kita yang sebenarnya Alkitab mengatakan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi tidak ada harapan, manusia hilang kemuliaannya. Sudah ya? Manusia tanpa Tuhan, maka tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa janji-janji Tuhan. Jadi hidup kita ini
sepertinya ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercelah. Saudaraku yang kasih Tuhan, darah Yesus telah menebus kita dari hidup yang sia-sia. Manusia tadi saya katakan ya sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Roma pasalnya yang ketiga ayat 23. Ya. Dan pasal yang ke-6 Roma ayat 4 ayat 23 dikatakan upah dosa itulah maut. Kita kehilangan hidup dan akan menghadapi kematian. Satu kali manusia harus mengalami kematian dan setelah kematian datanglah penghukuman. Ya. Pengadilan dari Allah datang, tetapi kita bersyukur pada Tuhan karena Yesus mengasihi kita, maka Dia datang dan menebus. Saudaraku yang kasih Tuhan, bicara soal penebus atau menebus itu berarti pembayaran dari utang, mengambil barang yang tergadai. Saudara, jadi hidup kita ini tergadai karena dosa kita tergadai oleh iblis. Kita harus masuk di dalam kehidupan yang hidup dalam kungkungan oleh kuasa si jahat. Ya. Dan menebus juga artinya membayar dengan uang dan sebagainya untuk membebaskan dari tawanan, dari sandra, dari budak belian. Saudara dan saya sebagai budak dosa. Ya. Kita tertawan, kita tersandra oleh iblis. Tapi puji Tuhan, Dia telah membayar kita dengan penebusan, dengan membayar lunas. Alkitab mengatakan kita sudah dibayar lunas. Roma pasalnya yang 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus 6:20. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita sudah terbeli, kita sudah terbayar dengan lunas. Lewat Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, ya hidup kita sudah dibayar dengan lunas. Kita bukan orang-orang yang hidup di bawah kuasa dosa, hidup di dalam kungkungan dosa, tapi kita hidup di dalam pembebasan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang sia-sia sesungguhnya, ya hidup yang tadi saya katakan, karena dosa kita akan dibinasakan. Kita akan masuk dalam upah dosa itulah maut. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukan saja itu, hidup yang sia-sia itu adalah hidup umur kita ini cuma dibatasi 70-80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah kehidupan manusia. Saudara. Ada di muka sini? Yang kosong? Dekatnya siapa? Ya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi saudara, hidup kita ini sebenarnya
cuma pendek, singkat. Dan setelah itu datang penghukuman. Ya, ini hidup yang sia-sia. Seperti kembang yang dipetik akan jadi layu dan kering, akhirnya dibakar. Demikian hidup manusia. Tapi tadi dikatakan kamu telah ditebus dengan darah Yesus, dari hidupmu yang sia-sia, dari dosamu, sudah. Sehingga kita ini sekarang ini sudah kehidupan manusia ini yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kata Tuhan, siapa yang mendengar firman Tuhan, yang percaya, ya, dan yang meyakini akan firman Tuhan, dia akan pindah dari maut kepada hidup. Kita mendapatkan hidup kekal. Coba kita baca Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Barang siapa, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. ya, siapa yang percaya, yang menerima, yang meyakini, bahkan melakukan firman Tuhan, kata firman Tuhan kita sudah ya memperoleh hidup yang kekal. Ya, kita beroleh hidup yang, kita mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadinya upah dosa itulah maut, kematian, tapi karena kita percaya, mendengar, saat sudah mendengar firman Tuhan dan sudah mengimani, percaya kepada Dia, sudah tidak menolak, ya, tetapi menerima dengan yakin, bahkan melakukan firman Tuhan, sudah akan diberkati. Saudara sudah mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari kegelapan, dari maut ke dalam hidup. Saudaraku, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus memang sudah bebas dari penghukuman. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada penghukuman bagi orang yang berada dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, berarti kita sekarang ini orang yang menerima Yesus, orang yang di dalam Yesus, orang yang percaya itu mereka ditentukan, yang ditentukan dari semula. Sudah, memang untuk menjadi terima Tuhan Yesus itu adalah seperti sudah mendengar, sudah membaca, menjadi percaya, itu pilihan Tuhan. Ada orang banyak mendengar firman Tuhan, tapi tidak menjadi percaya dan tidak melakukan. Itu bukan pilihan Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan dari untuk dibenarkan untuk dimuliakan. Sudah ya. Sudah. Coba kita baca Roma pasal 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula. Dari semula kita ditentukan. Mereka, umat pilihannya Tuhan. Ya, mereka terus, itu juga dipanggilnya, dan ya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka dipanggil, mereka dibenarkan, ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakan. Sampai kemuliaan, dari kemuliaan berakhir juga dengan kemuliaan. Saudaraku, jadi sudah
dipanggil oleh Tuhan untuk dimuliakan oleh Tuhan. Tadinya hidup saudara rusak, harapan hidup ini tanpa Allah, tanpa janji Tuhan. Pasal ya yang ke pokoknya hidup ini tanpa Tuhan. Hidupnya jadi tanpa Allah, tanpa janji Tuhan, tidak ada apa-apa. Hidup manusia itu kalau tanpa Allah tidak ada gunanya. Akan dibinasakan saja. Seperti carang yang kering. Seperti bunga tadi. Itu tidak layu-layu, saudara. Bunga imitasi, saudara ya. Tapi kalau sungguhan sudah jadi kering, bukan jadi indah, malah jadi sesuatu yang jelek, ya. Sudah, itulah kehidupan manusia. Kita hanya hidup 70, kalau kuat 80. Saya bersyukur sudah melewati, ya sebentar lagi lewati 70. Ya. Ini umur pemberian Tuhan, bonus dari Tuhan. Ya. Kalau kuat penderitaan, adanya kesukaran, ya sekarang ini sudah sukar. Kalau duduk berdiri sudah sukar, ya. Nanti adanya penderitaan. Sukaran dan penderitaan. Tapi bersyukurlah, saudara, kalau kita diberi hidup sampai hari ini, saudara mencari Tuhan. Baikan orang-orang yang dari semula sudah dipanggil, ditentukan oleh Tuhan untuk dibenarkan. Ya, karena darah Yesus membenarkan kita dan dibenarkan Tuhan, saudara, dimuliakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari kemuliaan sampai kepada kita sungguh-sungguh mulia. Sekarang ini masih belum terlalu, ya, tapi sudah dimuliakan. Dari kehidupan yang tidak baik jadi baik oleh Tuhan. Ya, ini semua kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir sama istri, ya, saya bersyukur Tuhan sudah menolong anak-anak saya, walaupun masih belum terlalu mulia, tapi dulu sepeda motor satu welek, yang motor saya ya Reki, satu-satunya Mustang, itu pun untuk royoan, saudara ya. Tidak ada slebornya. Satu saat saya datang bilang, Pak Andreas tak ganti saja yang baru sepeda motornya, tapi yang lama saya tarik. Ya, saya diganti Yamaha kalau salah, ya, ganti baru. Puji Tuhan. Anak saya yang kecil sudah pesen, Mah, nanti saya pinjam sepeda motornya, ya, karena untuk melihat pertandingan, ya, pertandingan taekwondo. Anak saya itu olahraga taekwondo, jadi dia ingin lihat cara orang bertanding mungkin, ya.
Jadi lihat taekwondo. Nah taunya pas jamnya saya harus ada mendoakan orang sakit yang keras. Dan juga ke tempat-tempat lain lah. Kalau saya dilepas cuma naik ojek, ya ojek ada, angkot ada, ya, saudara. Kan enggak bisa kemana-mana, saudara. Terbatas satu tempat, ya. Jadi saya pakai, anak saya ngamuk sama istri saya. Kan sudah saya bilang, Ma. Sampai saya lihat ini sudah terlambat. Karena dikasih uang suruh naik taksi atau angkot saya. Puji Tuhan, tapi diterangkan ya anak saya bisa mengerti. Ya, royokan bertiga saya, Gloria dan Sevanya. Ya. Puji Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan, dari situ saya lihat Tuhan muliakan. Ya. Dimuliakannya gimana? Saya enggak bisa nyangka. Anak-anak saya diundang wisudanya Glory, ya, dipanggil. Saya enggak tahu, terasa saya ikut berdiri, saudara. Saya berdiri bukan apa, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan kok bisa saya bisa nyekolahkan anak saya jadi sarjana. Dan anak saya juga, Sevanya, juga waktu di Jogja, saya diundang juga, saya bersyukur. Nah sekarang ini saya lihat dulu royokan seperti itu, tapi sekarang ini anak saya, ya bahkan cucu saya, kemana-mana selalu naik mobil dan turun mobil. Ya puji Tuhan, ini kemuliaan Tuhan. Belum yang lebih lagi, saudara. Nanti kita akan dimuliakan bersama Tuhan. Amin, saudara. Ini di dunia aja sudah dimuliakan Tuhan. Saudara yang setia kepada Tuhan, saya lihat selalu meningkat. Ya. Sigit sudah punya rumah. Sudah punya rumah. Ini Poppy sudah punya rumah. Saya juga ke sana hari apa itu? Hari Minggu ya. Hari Minggu yang lalu. Puji Tuhan. Jadi satu persatu diberkati oleh Tuhan. Nanti yang Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan pasti menolong. Dimuliakan, ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Kata firman Tuhan, anak-anaknya orang benar akan selalu ditinggikan oleh Tuhan. Tidak menjadi peminta-minta. Amin, saudara. Ya. Puji Tuhan. Tidak usah jadi peminta-minta. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang bisa memberkati bangsa-bangsa. Ya. Jadi berkat seperti Abraham, berkat Abraham itu berkatnya dikatakan akan dimasyurkan oleh Tuhan, akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Siapa yang mengutuki Abraham akan dikutuki Tuhan. Siapa yang memberkati akan diberkati. Puji Tuhan. Jadi saudara, hidup kita sungguh-sungguh ya kehidupan yang ditebus oleh Tuhan. Saudara, kita baca sekarang penebusan itu juga menebus kita dari kutuk, ya. Bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi dari kutuk dosa, dari segala kutuk yang kita terima. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, dengan jalan dia menjadi kutuk karena kita. Ya.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Itulah Yesus Kristus, seolah-olah dia terkutuk, tapi sesungguhnya dia memberkati kita. Terus Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga Yesus Kristus telah membuat ini, dirinya terkutuk, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. ya puji Tuhan. Jadi berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tadinya hanya keturunannya Abraham yang dijanjikan. Keturunanmu akan diberkati, tapi bangsa-bangsa lain tidak. Tapi bangsa-bangsa yang lain yang terima Tuhan Yesus, maka sudah ditebus dari segala kutuk hukum Taurat, kutuk dosa. Saudaraku, bicara soal kutuk, ya ada kutuk kemiskinan. Saudara yang tinggal terus seolah-olah, aduh aku kok susah terus, miskin terus. Ingatlah Tuhan sudah menebus kita dari kutuk kemiskinan. Amin, saudara. Jangan diimani aku susah terus. Pokoknya saudara tugasnya cuma bekerja. Ya, bekerja memuliakan Tuhan. Nanti Tuhan yang memberkati kita. Sudah taat firman Tuhan, pasti nanti Tuhan yang memberkati kita. Segala kutuk dipatahkan. Amin, saudara. Dulu saya rasanya ya tadi, saudara. Tidak bisa, saya sekeliling saya semua susah. Paman saya susah, tante saya susah. Ya, sekeliling saya tidak bisa nyekolahkan, ibu saya susah. Ya, di bawah garis kemiskinan. Menyekolahkan saja tidak bisa. Makanya sudah, kalau saya bisa nyekolahkan anak, saya bersyukur kepada Tuhan. Anak saya di wisuda, saya menangis. Ya. Karena apa? Saya kok bisa nyekolahkan. Padahal saya pikir untuk hidup saja saya bisa ndak ya. Saya. Tapi kemurahan Tuhan, begitu kami nikah, diberkati Tuhan. Saya disiapkan gereja, sudah disiapkan pastori, sudah disiapkan lengkap semuanya. Ya, sudah. Bahkan satu saat saya omong-omong sama teman saya, istri saya tahu-tahu dong, besok saya kepingin punya gereja sendiri, ya, gerejanya yang di belakangnya ada tanah yang luas. Teman saya, oh bisa, di luar pulau katanya saya. Di luar pulau, tanahnya luas-luas. Sudah bersyukur, enggak tahunya ketututan sungguhan saya. Rumah, ada gereja besar, ada pastori, ada tanah yang luas ditanami macam-macam buah-buahan. Ya. Pisang kalau sudah petik pisang itu sampai 11-10 tundun. Saya saking luasnya tanahnya. Nanti petik apokat, petik apel. Puji Tuhan. Kami bisa tinggal di sini juga ini kemurahan Tuhan saya. Kadang-kadang saya bilang sasatnya saya. Sepuluh kali 4 saya. Tapi akhirnya bisa itu pun 10 kali 4 sewa. Yang tahu ini Bu Sulu sama Popi, karena Popi dulu rumahnya di muka. Ya, jadi saya ingat. Jemaat sini ya paling waktu itu Bu Sulu sama Popi, ya. Puji Tuhan, tapi sampai hari ini Tuhan bisa menyelesaikan semua. Ya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan meninggikan.
kutuk kemiskinan sudah dipatahkan. Amin, saudara. Saudara-saudara yang saat ini masih menderita susah, tapi Tuhan memperkaya kita. Amin, saudara. Ya. Besrap sendiri, didoakan sendiri. Saya sudah disingkirkan roh kemiskinan. Ini sekarang Pak Winardi, Bu Winardi luar biasa, saudara ya. Diberkati luar biasa. Haleluya. Ya. Karena ini saya buka sedikit, saudara ya. Enggak usah ya Bu Winardi ya. Bu Win ya. Waktu diserah Ngagel Dadi, Pak Nugroho, waktu menyerahkan pada saya, ini kamu dekat gembalakan ini, Darti katanya saya, Darti gembalakan, tapi kamu jangan kaget katanya, karena dia ini medit katanya saya, katanya Pak Nugroho, ya Om wis pokoknya saya gembalakan dengan baik. Setelah ternyata di sini, wah, bukan medidit tapi suka puji Tuhan. Bahkan setiap hari ditingkatkan Tuhan karena dia cinta pada Tuhan. Sungguh saudara, saya ini sebagai hamba Tuhan, maksudnya saya bicara ini bukan maksudnya menjelekkan, tapi ternyata Tuhan menolong. Setelah dia banyak berkorban, ya Tuhan bisa mengangkat kehidupannya. Ya, bisa mengangkat. Luar biasa. Hampir setiap hari mungkin ke supermarket ini, Bu Winardi. Kemarin itu ketemu saya, tapi saya diam saja karena dia sibuk sedang pilih-pilih barang saya. Ya, puji Tuhan. Jadi diberkati luar biasa. Barusan juga bilang sama saya, puji Tuhan, ya nanti sudah dapat lagi mobil, ya apa ini, Alexander. Nanti akan tambah lagi, sudah ya, tambah lagi untuk pekerjaannya Pak Win. Sekarang ya luar biasa, ya diberkati Tuhan. Ya, saya sendiri merasa, puji Tuhan, anak saya, ya saya lihat keluar naik turun mobil, ya waktu pertama Honda Jazz katanya. Kelakon saya. Bahkan mobil yang besar. Ya, yang besar. Minibus. Ya bisa kerjakan itu, ya. Karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya yakin janji Tuhan ini dari kemuliaan sampai kemuliaan. Jangan sudah dimuliakan sedikit sudah. Waduh. Baru dimuliakan di dunia saja sini sudah lupa sama Tuhan. Sudah menyingkirkan Tuhan, tidak terus tekun dalam Tuhan. Mari kita tekun sampai pada finishnya. Amin, saudara. Seperti Paulus, aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah berjuang sampai mempertahankan iman dan pada akhirnya mahkota kemuliaan siap sedia untukku. Dan bukan hanya untuk aku, tapi untuk orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi bukan hanya Paulus, tapi untuk kita semua anak-anak Tuhan. Ya, sekarang pasti Tuhan memuliakan. Kutuk kemiskinan dipatahkan. Amin, saudara. Ada kutuk kegagalan. Orang ini kutuk kegagalan, kerja apa saya gagal, dan terus mengalami kegagalan. Ya, ini jangan-jangan masih ada kutuk kegagalan. Dibesrapi, saudara. Dalam nama Yesus, aku kerja apa saja tidak gagal. Berhasil. Amin, saudara. Ya, saya hamba Tuhan pindah-pindah tempat,
Bukan berarti di sana gagal, sini gagal, enggak, saudara. Saya pertama menggembalakan itu di Wonosari, Jogja. Sana makannya jagung. Lebih tepatnya gaplek. Tapi saya selama di sana enggak pernah saya makan gaplek. Saya makan nasi putih. Karena yang saya tempati itu orang yang diberkati. Ya. Dia memelihara saya, dan bukan saja itu, saya dipantau dari luar negeri. Dari Korea. Dan saya dikasih dari Korea sana, saudara. Setiap bulan. Saya tidak mencari donatur saya. Tapi saya dicari, orang Korea datang, ayo ke Jakarta. Ya, saya ke Jakarta, di sana dipestakan. Hanya pendeta daerah ada 10 orang. Dan setiap bulan saya dikasih sampai ini kantor pos itu, kepala kantor pos bingung. Bapak pegawai apa? Saya pegawainya Tuhan, Pak. Kiainya orang Kristen. Saya bilang, loh kok gajiannya dari Jakarta? Ya, saya. Kata saya digaji dari Jakarta. Itu diberkati. Ya, waktu itu, zaman itu sudah 20.000. 20.000 itu sudah ganteng sekali. Saya bisa wakuncar sama pacar saya. Dari Jogja ke setiap bulan ke Surabaya. Masih ada sisa banyak. Saya waktu itu. Jadi diberkati luar biasa. Saudaraku yang kasihan, kutuk kegagalan dipatahkan. Usaha yang gagal dipatahkan. Rumah tangga yang gagal dipatahkan. Amin, saudara. Pokoknya kegagalan dipatahkan. Saudara, yang muda-muda, jangan takut saudara gagal. Ya dicoba lagi. Dan minta kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menggagalkan kita. Karena dalam Tuhan pasti berhasil. Amin, saudara. Orang yang cinta Tuhan pasti berhasil. Coba di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Silahkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jangan dengar nasihat orang fasik. Nasihat firman Tuhan saja. Amin, saudara. Ya. Orang Kristen seringkali terpengaruh nasihatnya orang lain. Nasihatnya orang pinter, nasihatnya orang dekat dan sebagainya. Jangan nurut nasihat orang fasik. Terus, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan kumpulan dengan orang-orang berdosa. Ya, terus. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, yang suka mencemooh, suka menfitnah itu loh, saudara. Suka mencebir. Mencemooh itu. Ya, jangan suka itu. Ya. Kata firman Tuhan, kalau yang lain diberkati kita bersuka cita. Amin. Kalau yang lain sedih kita ikut sedih. Anak Tuhan harusnya begitu. Jangan suka mencemooh. Ya. Di sini saya pastikan tidak ada yang suka mencemooh. Senang kalau orang lain diberkati. Amin. Sedih kalau orang lain tidak diberkati. Kalau orang lain sedih kita ikut sedih. Makanya kalau ada kematian mesti kita guyup, datang gitu, saudara. Ya, datang. Mau, saudara? Halo? Loh, itu firman Tuhan. Kalau kita senang, orang lain diberkati kita ikut senang. Kalau orang yang sedih kita ikut sedih juga. Ya, itu firman Tuhan. Ya, biar sedih-sedihmu sendiri. Orang lain diberkati malah kita iri. Jangan, saudara. Kita bersyukur juga orang lain diberkati. Tadi saya sebutkan Sigit punya rumah,
Siapa Popi punya rumah, saya bersyukur. Satrio, mana Satrio ada? Di tengah. Sudah diberkati punya rumah. Ya. Kita ikut bersyukur. Yang lain-lain sudah diberkati punya rumah. Ya. Kita bersyukur, ikut bersyukur. Bu Win, Pak Win diberkati ada mobil baru. Bersyukur. Amin saya. Jangan orang lain diberkati kita sirik, Seraya. Jangan, Seraya. Di sini tidak ada, amin. Senang orang kita ikut senang. Susahnya orang kita, sesama kita, saudara kita ikut susah. Amin. Haleluya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Senang dengan firman Tuhan. Saudara senang dengar firman Tuhan? Firman Tuhan didengar, senang? Ya, lagi-lagi ini, ya, enggak senang firman Tuhan disampaikan. Sudah ada roh penolakan. Dalam nama Yesus roh penolakan disingkirkan oleh Tuhan. Amin. Kita rindu, kita haus akan firman Tuhan. Ya, terus. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan itu bukan didengar lupa, direnungkan kayak digayemi seperti apa itu, kerbau itu saudara. Kerbau kalau makan itu digayemi. Kita anak Tuhan kalau makan digayemi. Bukan dilupakan, tapi setelah sampai rumah diperiksa lagi. Oh, benar. Ya. Itu jemaat mana yang suka gitu? Dalam kok Tesalonika bukan. Ya. Di dalam Kisah Rasul sana. Dia itu dengar firman Tuhan, dia selalu periksa lagi di rumah. Sudah catat firman Tuhan itu. Bukan hanya dihafal sekolah aja dicatat loh. Mari kita suka firman Tuhan, kita catat firman Tuhan. Selama-lama semua pinter khotbah, enggak apa-apa saya. Pendetanya nanti ganti. Yang duduk. Puji Tuhan. Terus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, seperti pohon yang di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, tetap seger, menghasilkan buah pada dan musimnya. yang tidak layu daunnya. Ya, terus. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Kerjanya apa saja wis, kerja kelihatannya orang sepele. Ya, cuma warung kopi sepele. Tapi apa saja yang dikerjakan berhasil. Kalau nanti bisa ada kerjaan lagi, buka kerjaan lagi, berhasil. Buka kerjaan lagi, berhasil. Terus berhasil. Apa saja yang dilakukan, diperbuatnya, berhasil. Saudara bukan orang gagal, tapi orang yang luar biasa. Aku berhasil, katakan saudara. Aku berhasil. Ya, bukan gagal. Ya, bukan anak-anak kita, bukan anak-anak yang gagal. Tapi anak-anak yang berhasil. Puji Tuhan. Doakan terus. Mungkin saat ini masih kok gini ya anak saya. Doakan terus, saya percaya anak saya jadi baik, jadi berhasil. Amin, saudara. Diimani, diyakini. Karena kita bukan dalam kutuk kegagalan. Dalam kutuk penyakit. Ada kutuk penyakit. Sudah bisa baca dalam Ulangan 28 di sana, setelah berkat ada kutuk di sana, kutuk macam-macam, kutuk penyakit. Ya, sekarang ini ada penyakit yang apa ini? Penyakit COVID. Ini ada di sini sudah COVID. Ulangan 28 ayatnya yang ke-21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai
dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya? Ya, ini di atasnya kutuk ya, kutuk dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak melakukan firman Tuhan. Karena tidak cinta firman Tuhan tadi. Ayat 15 lebih dulu. 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Tidak mendengar suara Tuhan, tidak mau mendengar. Sudah diperdengarkan tapi ditutup telinganya, mata hatinya ditutup, tidak mau membuka hati. Ya, tidak mau dengar. dan tidak Sengaja tidak mau datang ibadah, tidak mau dengar firman Tuhan. Ya, terus dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, tidak melakukan dengan setia. Jadi melakukan tapi sementara aja. Ya, terus. yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Ya. maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Segala kutuk. Kita loncat lagi pada ayat 22 sekarang. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, Batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, lama dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. iya. Ini diantaranya ya corona atau apa ini COVID. Tapi Tuhan katakan segala kutuk dipatahkan. Amin sudah. Jadi tidak usah, apalagi sekarang pemerintah sudah membuka, ya, tidak usah takut. Sudah jadi kecuali mungkin ya sudah ada kronis, ya sudah ada kronis sakitnya. Tapi kalau selama sudah menjaga fisik ini, Tuhan itu tabib kita. Ya, di dalam Keluaran ayat terakhir aja lah. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sudah datang beribadah, sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, Dan dilakukan firman Allah, apa yang tepat, yang benar, ya. dan memasang telingamu kepada perintah-perintah, Ketetapan firman Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu aku tidak penyakit, akan menimpakan kepadamu, tidak akan ditimpakan kepadamu, Pen- tidak akan didatangkan kepadamu penyakit manapun penyakit manapun, ya, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, atas orang Mesir, ya. sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau sudah kena, Tuhan menjadi penyembuh kita. Amin, saudara. Jangan dikira, saudara belum kena corona, saya sudah kena dulu. Saya keluarga sudah kena, saudara. Saya sudah kena dulu. Waktu itu saya pergi ke Ngawi, nganter adik. Ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di sana. Mau bagi-bagi berkat. Nggak taunya saya ikut, ya karena terlalu capek. Jalannya rusak, terus diterak saja. Ya, saya usulkan naik tol saja. Katanya sama, Mas, naik tol tambah ngantuk katanya. Ya sudah, ini saya pulang, saya langsung sakit. Saya enggak pulang ke sini, saya di Gempol. Ya. Sakit, tapi karena sudah lama saya harus pulang sini. Sakit hampir 1 minggu kalau saya. Ya, istri saya untungnya bijak, sudah dikasih makan telur saja. Tiap hari 2, telur dan susu beruang. Ya, puji Tuhan, makan yang sehat, ya sembuh, saudara. Alkitab mengatakan, apabila datang penyakit, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Amin, saudara. Tidak usah takut, kita bersama dengan Tuhan. Tuhan pembebas kita, Tuhan menebus kita dari segala maut,
bahkan kita sekarang berjalan dalam hidup. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudaraku sudah mengasihi kita, menebus kita. Kata pemazmur berkata, apa yang dapat kubalas untuk membalas kebaikan Tuhan. Tuhan begitu mencintai saudara. Kenapa saudara? Saudara adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, melayani Dia, karena Dia sudah memilih kita dengan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya kasih ayat sedikit, saudara ya. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Saudara yang ketakutan, hidupnya penuh ketakutan. Ingatlah ayat ini. Iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebusan. Saya dengar ya, ada sementara kehidupan Kristen, dia penuh ketakutan, terintimidasi oleh kuasa iblis. Ada suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang selalu mengganggu dalam hidupnya. Ingatlah, iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Sudah perlu memuji Tuhan terus. Di rumah puji Tuhan, di gereja muji Tuhan, di mana saja kita muji Dia. Karena darah Yesus, darah yang sudah mengalahkan, menghancurkan kuasa iblis. Wahyu 12 ayat 11 dikatakan iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Darahnya amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan segala sakit. Kutuk kemiskinan masih ada. Kutuk kegagalan masih ada. Kutuk ketidakberhasilan masih ada. Kutuk penyakit masih ada. Silahkan berdiri dengan yakin. Sudah dibebaskan oleh segala kutuk. Haleluya. Darahnya tebus saya. Darahnya. Katakan darahnya amat kuasa. Darah yang sudah tercurah dengan harga yang mahal. Bukan emas dan perak, bukan barang yang mahal. Tapi sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itulah darah Yesus Kristus. Katakan, kutuk sudah dipatahkan, kemiskinan sudah dikatakan, penyakit sudah dipatahkan. Haleluya.
dari dosa untuk melayani perjamuan. lepaskan semua sakit, darahnya tebus saya. Darahnya, katakan darahnya Amat kuasa sucikan dari dosa, lepaskan semua sakit, darahnya tebus semua kemiskinan sudah ditebus. darahnya amat kuasa sucikan segala dosa, Lepaskan segala kemiskinan. lepaskan segala Kemiskinan. darahnya tebus Lepaskan segala amat kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala kegagalan. darahnya tebus saya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang yakinlah kami melepaskan kau dalam darahnya. Darah Yesus melepaskan segala kemiskinan. Tidak ada yang miskin, semua diperkaya oleh Tuhan. Dia datang yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, karena Engkau adalah yang sudah menanggung segala penyakit kami. Kami percaya Tuhan, yang gagal dijadikan berhasil ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saya percaya Tuhan, roh kegagalan sudah dipatahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati perjamuan ini, supaya kami yang makan dan minum, sungguh-sungguh Tuhan, Kau menebus kami dari hidup yang sia-sia, hidup yang seharusnya binasa, tapi kami beroleh hidup kekal. Kami beroleh pindah dari maut kepada hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari kegagalan kepada keberhasilan, dari kehidupan kutuk, segala kutuk sudah dipatahkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu Tuhan, kami meyakini itu Tuhan. Jangan ada satu yang masih meragukan akan kuasa darahnya yang penuh kuasa itu. Tuhan berkati hamba-hambamu yang melayani hari ini. Tuhan urapi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan perjamuan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala darahnya amat kuasa
sucikan dari dosa, lepaskan semua sakit, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya Saudara yang datang dengan sakit penyakit, apapun sakitnya, yakinlah darahnya sudah menebus kita, membebaskan kita dari segala kutuk penyakit. Haleluya. sucikan Dan sudah terima semua. dari dosa, Dan terima, mari kita bangkit berdiri. semua susah, darahnya tebus saya, ya, amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kehidupan yang sudah tertebus oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Untuk itu mari, kalau hari-hari yang lalu mungkin kita mengabaikan firman Tuhan, kita tidak menerima dengan sepenuh hati, kita tidak sungguh-sungguh rindu akan firman-Nya, minta ampun di hadapan Tuhan. Biar kita menjadi anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan, mendengar dengan baik dan lakukan firman Tuhan, menyimpan serta merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita berhasil, kata firman Tuhan. Mari, ya kalau sudah membereskan dengan Tuhan, juga membereskan dengan sesama. Kalau ada sesama kita, mungkin kita ada kepahitan, sakit hati, biarlah kita ini mau saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Tinggikan tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah sudah apa yang kita pegang, yang kita tinggikan sekarang? Tuhan katakan inilah tubuh Kristus. Makanlah dengan iman, dengan percaya. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan supaya kita menjadi satu, yang tadinya terpecah belah menjadi satu tubuh. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan.
kita angkat lebih tinggi. Cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang kita tinggikan, yang kita sudah berkati, Tuhan sudah memberkatinya, dipersekutukan dengan darah Kristus, darah pengampunan dosa, darah yang menebus kita, darah yang membebaskan kita dari kutuk, darah yang melepaskan kita dari segala kuasa iblis. Kita percaya semua dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mohon kesediaannya Pak Pri membacakan doa. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kami ucap syukur pada kesempatan pagi hari ini boleh menikmati perjamuan kudus ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan kalau ada pelanggaran dalam kehidupan kami. Lewat tutur kata kami, sikap kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Supaya kami menjadi umat yang layak, umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini membuat kami lebih teguh, lebih kuat di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih buat perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan dapat menyenangkan Engkau. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas genap firman yang Tuhan sudah bentangkan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa hidup manusia hanya sementara. Tidak ada artinya seperti uap yang begitu akan berlalu Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, oleh darah Yesus yang sudah menebus kami sebagai umat ketebusan, kami boleh menjadi umat pemenang. Kami boleh dimuliakan Tuhan, kami boleh ditinggikan Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat yang berhasil, umat-umat yang diberkati Tuhan, umat-umat yang mendapat pertolongan Tuhan. Tuhan, ajar kami jemaat El Shaddai Baru menjadi umat yang bertanggung jawab, umat yang mau bekerja keras, sehingga keberhasilan dan keberhasilan menjadi bagian kami dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan dengan segenap hati kita, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Saudara yang mau berkorban silahkan, yang mau memberikan persepuluhan menjadi miliknya Tuhan, lakukan dengan senang hati, dengan cinta, dengan rela hati. Segala raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dan sampai kemuliaan samanya.
jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Pada hari Sabat yang mulia ini, Tuhan sudah memberkati umat-Mu dalam beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati umat Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kami terima, kami akan dimuliakan oleh Tuhan. Kami akan dijunjung tinggi oleh Tuhan. Hari ini terimalah persembahan umat-Mu yang dengan tekun dan setia, dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, keuangannya, persembahan hidupnya, persembahan tubuhnya. Bahkan kami berdoa untuk kolekte yang sudah diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan, terimalah Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin setiap keluarga demi keluarga tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan bahkan sampai berkelimpahan, memberikan kesehatan, kekuatan. Khusus kami berdoa untuk Ibu Marno, hari Rabu akan operasi tangannya. Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan, pakai tangan dokter, suster yang akan merawatnya, obat-obatan yang akan diberikannya, sehingga operasi hari Rabu dapat berjalan dengan baik. Kami yakin Tuhan, segenap sidang jemaat Tuhan, GSJPDI Elsiadewaru, yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, beri kesempatan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, supaya di lain hari mereka juga dapat bersama-sama dengan kami berbondong-bondong ke rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami berdoa yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati. Nanti Bapak Gembala akan mendoakannya. Tuhan, kami berdoa juga sepanjang minggu ini, Tuhan juga pelihara umat-Mu yang susah sudah dihibur oleh Tuhan, yang kekurangan sudah dicukupkan, anak-anak sekolah minggu yang sekolah sudah diberkati dengan kecerdasan 10 kali lipat daripada anak seusianya ya Tuhan, yang kuliah diberkati. Tuhan yang sudah menjadi dewasa, masa depannya dipimpin, diatur, diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Ibu bapak semua dalam penguasaan hikmat kebijaksanaan datangnya daripada Tuhan, dapat membawa anak-anak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yang sudah usia bahagia, Tuhan berikan tetap kesehatan, kekuatan, bahkan yang ada di rumah-rumah berikan penghiburan sukacita. Dalam usia yang lanjut, Tuhan tetap memberikan penghiburan, menjadi pembela bagi umat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan memberkati kami semua.
Segala puji hanya bagi Tuhan. Segenap pelayan-pelayan Tuhan, pelayanannya sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang berulang tahun kali ini, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai kehidupannya, beri sehat, umur panjang, berikan keberhasilan, beri pertolongan Tuhan. Tuhan, Vena yang hari ini ulang tahun, juga saudara kami yang lain yang ulang tahun, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Walaupun hamba tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan memberkatinya, menolongnya Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang bukan gagal, tapi orang yang berhasil, terus berhasil dan diberkati Tuhan. Bahkan menjadi tiang dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Disehatkan, segala penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Segala kemiskinan diberkati menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Segala pujiannya bagi Tuhan. Terima kasih. Tadahkan tangan di hadapan Tuhan dengan penuh iman. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang 2 kali dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon untuk duduk sebentar. Saya akan sampaikan